nangis ya. Kena ya, kita kayak berasa itu. Ini baru lihat hasilnya kayak gini gitu tadi bawa. Jujurnya nih ya, karena gue dilihat, gue udah awal pertama gue udah bisa ngedalemin seorang bapak yang punya anak perempuan yang gue cintai banget. Gue cintai banget, bahkan gue punya ketakutan, katakanlah ketakutan kalau gue ada apa-apa, ini anak bagaimana? Walaupun ini anak mandiri banget, memang bapak, dan aku punya anak yang belum menikah juga. Aku sebagai bapak, ya aku kan memang bapak, dan aku punya anak yang belum menikah juga. Di sini gue main bukan main dari seorang bapak yang punya anak perempuan yang gue cintai banget. Gue cintai banget, bahkan gue punya ketakutan, katakanlah ketakutan kalau gue ada apa-apa, ini anak bagaimana? Walaupun ini anak mandiri banget. Itu yang gue rasain banget. Kami mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dianggap melukai, mencederai, ataupun membuat kegaduhan lah seperti itu. Atas etikat baik kami juga sudah menpospon segala macam kegiatan Warkopi yang berhubungan dengan TV nasional maupun di media sosial. Ya mungkin kita akan bikin ya sketsa tapi beda lah gitu, tidak mengatasnamakan Warkop DKI aja gitu. Ya kita kreativitas sendiri aja gitu. Sudah sulit ya, sebetulnya di pertama saya udah ngomong juga, sudah sulit ada pembicaraan apapun dan secara tegas lembaga Warkop tidak mengizinkan. Oleh karena itu kita memperingatkan, kalau secara hukum itu dilakukan, ya begitu keadaannya. Mereka akan somasi kita, tentunya kita juga karena kita nggak merasa ada hubungan dengan kita, somasi mereka tentunya. Jangan sampai. Makanya saya sedih kalau itu terus jalan apa segala macam. Itu Alfred Seprian Alvin katanya dari mana-mana, dari kampung, cuma niat akan harus dipenjarakan. Ya Allah, saya bapak loh. Saya juga nggak mau kalau anak saya salah langkah seperti itu. Itu ya. Jadi seperti itu. Lembaga Warkop DKI mengapresiasi permintaan maaf yang diajukan oleh Warkopi dan manajemen sebagaimana ditayangkan di media sosial Instagram ataupun YouTube. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI menyayangkan permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin sama sekali kepada Lembaga Warkop DKI, baik sebelum atau pada saat email yang kami terima tanggal 10 September 2021, maupun email balasan selanjutnya dari pihak manajemen Warkopi atau Patria TV pada tanggal 17 September 2021. Sebisa mungkin secara kekeluargaan dan mengutip tadi kata-kata Om Indro bahwa kita bicara dengan bahasa yang satu, bahasa Indonesia, kami berharap mereka mengerti. Jadi sebisa mungkin tidak masuk ke ranah hukum. Saya akan membacakan press release Lembaga Warkop DKI.
Lembaga Warkop DKI apresiasi permintaan maaf Warkopi dan manajemen, akan tetapi tetap meminta itikat baik Warkopi dan manajemen dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual. Jakarta, 6 Oktober 2021. Pasca konferensi pers tanggal 20 September 2021, Lembaga Warkop DKI mencermati beberapa perkembangan yang terjadi terkait dengan permasalahan hukum Warkopi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah pernyataan resmi Lembaga Warkop DKI terkait dengan perkembangan yang terjadi. Yang pertama, Lembaga Warkop DKI mengapresiasi permintaan maaf yang diajukan oleh Warkopi dan manajemen sebagaimana ditayangkan di media sosial Instagram ataupun YouTube. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI menyayangkan permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin sama sekali kepada Lembaga Warkop DKI, baik sebelum atau pada saat email yang kami terima tanggal 10 September 2021. Maupun email balasan selanjutnya dari pihak manajemen Warkopi atau Patria TV pada tanggal 17 September 2021. Kedua, Lembaga Warkop DKI tetap konsisten dengan hal-hal yang telah disampaikan pada konferensi pers tanggal 20 September 2021, di mana pada prinsipnya semua kegiatan komersial, termasuk konten, dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama Dono almarhum, Kasino, almarhum, Indro, tidak dapat dilakukan tanpa seizin Lembaga Warkop DKI. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab profesional dan penghargaan Lembaga Warkop DKI atas perjanjian eksklusif yang saat ini berlaku antara Lembaga Warkop DKI dan PT Falcon. Dan ketiga, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas merek atau nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI, di mana hal tersebut sebagaimana dimaksud di dalam rincian sertifikat merek terlampir. Perlindungan atas merek atau nama tersebut juga telah diakui dan ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI DJKI melalui tayangan di YouTube pada tanggal 27 September 2021 dan Instagram pada tanggal 20 September 2021. Hal mana dalam salah satu pernyataan DJKI menegaskan adanya potensi pelanggaran merek apabila Warkopi menggunakan identitas atau merek Warung Kopi Dono Kasino Indro dalam kegiatan komersial pada kelas merek yang telah didaftarkan ke DJKI oleh Lembaga Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI memahami pernyataan ini sejalan dengan aturan yang berlaku terkait dengan perlindungan hak atas merek atau Undang-Undang Merek. Yang keempat, sehubungan dengan perlindungan hak atas merek, Lembaga Warkop DKI melalui press release ini memperingatkan agar Warkopi tidak lagi menggunakan nama Warkopi dan mengganti nama grup yang saat ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal press release ini. Hal ini dikarenakan nama Warkopi jelas memiliki persamaan dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI yang telah dilindungi oleh hukum. Terlebih, menurut Lembaga Warkop DKI, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan, di mana nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Sebagai tambahan informasi, segala bentuk penggunaan merek atau nama yang sama atau mirip dengan merek yang telah terdaftar tanpa seizin pemilik hak atas merek memiliki konsekuensi hukum, yaitu berupa hak Lembaga Warkop DKI untuk mengajukan gugatan, perdata ataupun laporan pidana yang tata cara pengajuannya diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang ada. Yang terakhir, yang kelima, pada akhirnya Lembaga Warkop DKI berharap agar pihak Warkopi dan manajemen dapat memahami dan menghormati sikap Lembaga Warkop DKI. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melaksanakan apa yang telah diminta oleh Lembaga Warkop DKI pada kesempatan pertama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.